Assalamualaikum, welcome back to Invest Saham. Pada video ini kita akan update money flow untuk saham Big Banks dan saham Adaro Group. Sebelum lanjut, disclaimer on, ini bukan ajakan jual beli saham, so langsung saja kita ke pembahasan. Jadi hari ini 4 bank besar kembali naik guys ya, setelah Bank Indonesia memangkas BI rate menjadi 5,5%. Hari ini IHSG menguat 0,6% di level 7.142. Bahkan investor asing juga melakukan akumulasi ataupun net buy, terutama di market reguler sebesar 993 miliar rupiah. Ditambah dengan kurs rupiah yang hari ini ada penguatan 0,3% ke level 16.335 rupiah per 1 US dollar. Nah, jadi teman-teman harus memahami ya bahwa ketika kurs rupiahnya merah atau turun, ini artinya rupiah kita ada penguatan. Sedangkan ketika kurs rupiah kita hijau atau naik, itu artinya terjadi pelemahan guys ya. So, kita pun masih melihat ya terkait dengan informasi bahwa akan ada lagi penurunan BI rate di sisa tahun ini. Kemungkinan nanti di akhir tahun 2025. Dan semoga saja The Fed juga kembali memangkas suku bunga. Isunya sih di sekitar bulan Juni dan juga Juli guys. Jadi ini kita lihat ya bisa saja menjadi bullish reversal ya. Bukan hanya untuk saham Big Bank saja, tapi untuk saham-saham yang ada di IHSG. Jadi yang pertama kita akan bahas terlebih dahulu ya untuk saham BBCA. BBCA hari ini ada kenaikan 2,3%, close di Rp9.700 per saham. Dan hari ini kita lihat ada akumulasi ya, terutama dari KZ, AKCC, dan juga ZP sebagai top buyer. Asing hari ini mencatatkan net buy yang cukup besar, 479,7 miliar, dan menjadi saham yang paling banyak diakumulasi asing. Jadi kemarin ya kita sempat himbau ke teman-teman kalau misalkan ada normal correction di saham Big Banks, itu artinya teman-teman waktunya tambah muatan. Ya meskipun mungkin ya teman-teman yang sudah beli di harga bawah otomatis ya tambah muatan di harga tinggi kan averaging up. Tapi tidak masalah ya untuk saham Big Banks lain selain BBCA kita lihat harga sahamnya masih cukup sideways ya di zona bawah. Sedangkan yang sudah naik cukup tinggi adalah saham BBCA. Kita perhatikan memang BBCA ini sudah naik ya guys ya 30%-an dari area low-nya di 7.300-an ya. Jadi sudah naik 30% lebih. So untuk saham BBCA sendiri memang kenaikannya cukup tinggi. Tapi kalau misalkan kita perhatikan dari zona all time high-nya ya, maka masih ada upside yang masih cukup menarik. Gitu guys ya. Jadi untuk saham BBCA pun masih layak untuk di hold. Teman-teman yang mungkin ya masih pegang di harga bawah, ini masih bisa untuk kita pegang ya. Dan semoga saja nanti di tahun ini akan ada bull market ya, sehingga teman-teman bisa cuan lagi di saham Big Banks. Apalagi kita melihat juga banyak teman-teman investor yang masih nyangkut atau floating loss. Maka kemarin kita himbau ketika Big Banks ada normal correction ya, maka sebaiknya averaging down saja. Masih oke kok ya untuk diakumulasi. Oke guys, yang kita bahas tadi ya adalah saham Big Banks lain selain BBCA, yaitu adalah BBRI, BBNI, dan Bank Mandiri yang masih cukup menarik untuk diakumulasi atau di averaging down. Karena hari ini saham Big Banks ada akumulasi juga ya, kecuali BBNI nanti kita bahas juga ya. Untuk BBRI ada kenaikan 1,19%, close di Rp4.260 per saham. Memang belum bisa breakout di atas resisten 4.300 ya. Tapi kita melihat bahwa ini adalah waktu yang cukup bagus untuk teman-teman yang masih floating loss bisa tambah muatan dengan tujuan untuk menurunkan harga average-nya. Karena hari ini masih ada akumulasi terutama dari BBZP dan juga BK. Nah, BK kembali akumulasi ya saham BBRI setelah kemarin terpantau adanya penjualan atau net sell. Jadi untuk BBRI hari ini net buy 143,6 miliar. Dan kita melihat bahwa investor retail ini banyak yang take profit ya, banyak yang menjual BBRI hari ini. Ada SQ, XL, XC, dan juga PD. Kita coba pantau juga untuk retail di BBCA. Tadi kita lupa ya, gak lihat. Nah, kalau misalkan di BBCA juga kita lihat retailnya mulai jualan. Tapi hal yang wajar ya, karena BBCA sudah naik 30%, jadi ya sudah banyak lah teman-teman yang cuan di atas 20%. Tapi untuk BBRI, ini kenaikannya belum setinggi BBCA ya. Dari trade war kemarin, baru naik sekitar 20%-an.
ya 22-23%. Jadi masih, menarik sebenarnya untuk tambah muatan ya, sedangkan retail juga banyak yang sudah take profit ya. Semoga investor asing ini berminat ya untuk kembali akumulasi dan bahkan membuat saham Big Banks kembali all time high, sehingga teman-teman yang masih nyangkut, yang masih floating loss ini bisa merasakan cuan kembali ya. Karena kalau misal kita perhatikan guys ya, teman-teman juga lihat sampai zona all time high-nya masih ada upside yang sangat tinggi ya, sehingga ini diharapkan bisa menjadi awal dari kebangkitan saham BBRI. Oke guys, mungkin teman-teman yang sudah floating loss cukup lama ya, sudah nggak sabar nih mau cuan lagi atau hijau lagi portonya, terutama untuk saham-saham Big Banks juga termasuk BBRI. Tapi harus bersabar ya, karena ini baru fase awal. Lanjut ke Bank Mandiri guys, untuk BMRI ada kenaikan tipis 0,9%, close di Rp5.450 per saham. Setelah kemarin Bank Mandiri ini atau BMRI ada normal correction ya 2,2%, disertai dengan adanya net sell asing, ternyata hari ini investor asing kembali akumulasi. Ada DR, AKYU dan juga YP yang net buy ya, dengan total net buy hari ini 97,8 miliar. Namun untuk investor retail kita lihat hari ini ada beberapa investor yang akumulasi ya. Ada XL dan MG, sedangkan beberapa lainnya ada penjualan. Seperti contohnya di sini ada NIOD dan juga CC, juga ada XC ya yang hari ini ada atau terpantau ya menjual Bank Mandiri. It's okay ya, ketika retail mix maka masih ada peluang untuk Bank Mandiri bisa diakumulasi asing ya terutama, dan semoga saja bisa kembali all time high. Lagi-lagi kita perhatikan ya, Bank Mandiri ini masih cukup menarik di zona sideways ini untuk teman-teman averaging down, dan upside-nya juga masih cukup tinggi ya, apalagi kan kalau secara net profit ya, Bank Mandiri ini masih jauh lebih menarik dibandingkan dengan BBRI, tapi sedikit di bawah BBCA. Seperti itu, guys. Lanjut ke BBNI. BBNI hari ini juga ada kenaikan 1,5%, close di Rp4.520 per saham. Meskipun ada kenaikan dan ada normal akumulasi ya hari ini tanggal 21 Mei, tapi ternyata asing tercatat sedikit net sell ya 3,5 miliar saja, terutama dari ZP, YP dan juga BQ ya. Jadi untuk saham BBNI kita lihat hari ini meskipun ada sedikit net sell tapi masih ada kenaikan, dan kita masih cukup yakin ya bahwa ini adalah awal fase bull market gitu ya. Meskipun ya Big Banks mayoritas belum breakout lagi nih dari zona resistennya. Lagi-lagi ya kita mengecualikan BBCA karena BBCA kan sudah naik cukup tinggi. Jadi kita harapkan BBRI, Bank Mandiri dan BBNI pun bisa naik seperti BBCA. Tapi yang hari ini cukup mengherankan adalah ADRO ya. Kenapa? Karena hari ini ADMR naik tapi ADRO-nya malah terkoreksi 2,2%. Ini sebenarnya bisa langsung kita simpulkan ya, koreksi ADRO hari ini di 2160 dengan koreksi 2,2% adalah karena adanya distribusi asing. Ya, ada LG, AK dan juga ZP. Nah, jadi ya kita sudah bahas tadi ya di IQ saham terkait dengan PGEO yang hari ini koreksi setelah naik tinggi. Lalu juga Antam yang kemarin sempat terkoreksi tapi masih naik ya hari ini, itu karena akumulasi asing. Ini sudah mulai terlihat asing kembali mendominasi. Jadi PGEO hari ini koreksi karena asingnya take profit gitu ya. Asing mulai take profit, ada kenaikan tapi asingnya take profit ya, atau ada penjualan. Jadi harus hati-hati gitu guys ya. Harus hati-hati. Coba kita lihat dulu guys ya untuk PGEO ya. Saya agak ragu ya tadi apakah naik atau tidak. Nah, ini PGEO hari ini naik 7,3% tapi harus diwaspadai ya karena adanya net sell asing 66 miliar. ADRO ini ketika terjadi koreksi harga sahamnya juga di net sell ya oleh asing 57,7 miliar. Jadi ADRO juga hari ini memang ada net sell asing ya. Dan ini bisa terjadi juga di saham-saham lain yang sudah naik tinggi. Ya contohnya tadi PGO ya, PGO itu bisa saja turun ketika asingnya sudah mulai jualan atau take profit. Nah ini yang terjadi di ADRO. Kemarin ADRO juga di net sell asing ya, kalau misalnya kita tracking lagi ya, kemarin untuk money flow-nya, kemarin terkoreksi 4%, itu net sell 96 miliar. Sedangkan hari ini koreksi 2,2%, net sell 57 miliar. Kembali lagi, ADRO kenaikan kemarin asingnya masih jualan, jadi mungkin ya akan kembali lagi ke harga awal di sekitar 1800-1900. So untuk teman-teman yang sudah cuan, jangan lupa take profit daripada teman-teman menyia-nyiakan profit yang sudah didapat.
Ya, jadi memang agak berbeda ya hari ini antara ADRO yang di zona overbought tapi ada koreksi. Ya, kita mungkin nanti tunggu lagi di zona oversold-nya untuk akumulasi. Berbeda dengan ADMR yang hari ini melanjutkan kenaikan, ya bahkan naiknya juga cukup tinggi di angka 10,10% ya. Jika kita lihat untuk ADMR, kita coba perhatikan dulu ya. ADMR hari ini close di Rp1.090 per saham ya, kenaikan 10% ini tentunya cukup tinggi. Dan kalau misalnya kita perhatikan hari ini memang ADMR kenaikannya bertahap ya. Jadi tidak langsung open gap up sehingga ADMR ini cocok untuk trend following. Bahkan ada volume breakout guys, sudah terjadi di 4 hari sebelumnya ya, tanggal 16, 19 dan tanggal 21 hari ini. Sehingga tidak mengejutkan ya bahwa ADMR bisa lanjut naik. Untuk entry gimana Kak ya? Untuk entry di harga sekarang ya boleh saja, tapi tetap harus ada trading plan ya, harus ada strateginya ya. Kita sering sekali menggunakan strategi trend following untuk mencari cuan di saham-saham yang memang sedang rebound. Jadi untuk ADMR kita lihat cukup netral, ada akumulasi dari ZP dan YP, net buy asing 16,5 miliar, retail terpantau jualan. Jadi tidak semua retail adalah pahlawan bursa dan tidak semua pahlawan bursa adalah cut loss gitu ya. Ada juga yang cuan. Contohnya hari ini ada XLXCSQ yang take profit di saham ADMR. Seperti itu ya. Jadi untuk saham-saham lain yang mungkin ya tidak dibahas di channel pahlawan bursa ya. Ternyata pahlawan bursa ya tidak semuanya cut loss ya, meskipun mungkin ada yang nyangkut-nyangkut gitu ya, ada yang floating loss, tapi di sisi lain juga ternyata sudah sering take profit. Waktu itu kita lihat take profit di Antam gitu ya, lalu juga ada take profit di PGEO ya, hari ini juga take profit di ADMR, dan semoga saja nanti juga bisa take profit di saham-saham lain ya, sehingga tentunya kita memastikan bahwa investor retail juga bisa cuan. Lanjut ke AAD. Nah, bagaimana nih dengan AAD? AAD masih cukup mix ya. Kita lihat akan ada sideways, bahkan mungkin bisa saja normal correction. Hari ini ada sedikit kenaikan 0,3% dibandingkan dengan closing kemarin di Rp7.425 per saham. Ada distribusi ya terutama dari CCYUZP. Namun AKBK terpantau akumulasi. Jadi jika kita perhatikan hari ini AAD di net buy asing 30 miliar ya, bisa terlihat juga dari money flow-nya untuk AAD. Ya, meskipun ini asingnya masih cukup mungkin masih keluar masuk ya, bisa kita sebut sebagai gocekan asing, tapi tentu saja tergantung nih keyakinan teman-teman apakah masih mau hold saham ADI tambah muatan atau mungkin menunggu retrace ya, menunggu pelemahan kembali di zona oversold gitu ya. Jadi tergantung ya, nanti teman-teman melihat AD-nya seperti apa atau mungkin lebih tertarik dengan ADMR ya boleh-boleh saja. Yang penting ya, yang jelas kita masih cukup yakin bahwa ini adalah fase awal bullish reversal untuk Big Banks dan juga IHSG, dan semoga saham lainnya juga ikut naik ya dan kembali all time high tentunya. Dibantu dengan kurs rupiah kita yang hari ini ya ternyata kembali menguat 0,3% dan kembali ke 16.300-an. Oke guys, terima kasih sudah menonton ya, dan semoga bermanfaat untuk teman-teman. Kita akan coba rekap dulu untuk saham-saham yang paling banyak diakumulasi asing hari ini. Ada BBCA, Antam, BBRI, Bank Mandiri, lalu ada Goto ya meskipun terkoreksi 2,7%, lalu ada BRIS, Inco, AAD, UNTR, ISAT, Pegas, PTBA, Akra, ADMR, Cimori, MSIN, Ratu, BRPT, dan PSAB. Oke guys, thank you for watching. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.